Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita ada semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan menopang kehidupan kita hari demi hari. Dan kita ada semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan di dalam Mika pasal 7 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Doa minta tindakan dan belas kasihan Allah. Gembalakanlah umatmu dengan tongkatmu, kambing domba milikmu sendiri yang terpencil mendiami rimba di tengah-tengah kebun buah-buahan. Biarlah mereka makan rumput di Basan dan di Gilead seperti pada zaman dahulu kala. Seperti pada waktu engkau keluar dari Mesir, perlihatkanlah kepada kami keajaiban. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tentu setiap hari kita punya doa-doa, kita punya harapan-harapan di dalam kehidupan kita. Sama seperti umat Tuhan yang ditulis di dalam Mika ini, mereka meminta sebuah tindakan Allah dan belas kasihan Allah kiranya berlaku di dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian yang kita hadapi hari-hari ini, kita bersyukur kita punya Allah. Dan di dalamnya selalu ada kepastian, sebuah jaminan dalam kehidupan kita. Di tengah-tengah ketidakpastian Allah berkata, jangan takut, jangan khawatir. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Permohonan dalam ayat ini adalah permohonan kita sebagai umat Tuhan. Kepada Allah kita sebagai gembala sang pemelihara kehidupan kita. Ada dua hal yang kita perhatikan di dalam pembacaan kita pagi hari ini, yaitu yang pertama, doa meminta Allah bertindak di tengah ketidakpastian dan kesulitan kehidupan. Dan yang kedua, doa meminta belas kasihan Allah, meminta keajaiban dan pemulihan dari Allah. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tentulah kita tetap meyakini dan mempercayai bahwa Allah adalah sang gembala pemelihara kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah dunia yang penuh ketidakpastian seperti ini, biarlah kita tetap meyakini pemeliharaan sang gembala agung itu dalam hidup kita. Sama seperti Raja Daud, ketika dia berada di dalam ketidakpastian, dia berkata di dalam Mazmur 23 ayat 1-6 bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Sama dengan tulisan di Mika tadi, mereka mengharapkan mereka dibimbing oleh gembala yang agung. Mereka menikmati rumput di Basan dan Gilead. Basan dan Gilead adalah tempat yang subur, di mana domba-domba akan menikmati padang penggembalaan yang hijau itu. Tentu kita sebagai umat-umat Allah juga, walaupun sekeliling kita mungkin orang berkata dunia sedang tidak baik-baik saja, dunia sedang gelap, tapi kita percaya kita punya gembala yang pasti menuntun kita ke padang rumput yang hijau, ke mata air yang tenang. Sekalipun memang kita melewati lembah kekelaman, tapi kita percaya di sana tangan Tuhan tetap akan menopang kehidupan kita. Sama di dalam pembacaan kita di dalam Mika pasal 7 tadi, dikatakan bahwa seperti engkau menuntun orang Israel keluar dari Mesir, demikianlah kami minta engkau memperlihatkan keajaiban-keajaibanmu bagi kami. Tentu ini adalah doa kita setiap hari. Seperti Tuhan menuntun kita dalam perjalanan hidup kita, kita minta Tuhan memperlihatkan keajaiban-keajaibannya dalam hidup kita. Dan di dalam banyak hal yang kita alami dalam hidup kita, bukankah kita melihat bagaimana Allah campur tangan dengan ajaib di dalam perjalanan kehidupan kita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini ada ketakutan, ada kecemasan yang sedang kita hadapi. Tetapi percayalah, Tuhan tetap punya pemeliharaan tersendiri untuk umat-umatnya. Ketika bangsa Israel ada di Mesir, Tuhan tetap menyendirikan mereka di sebuah tempat yang bernama Goshen. Di Goshen mereka mengalami pemeliharaan Allah. Di dalam Keluaran pasal 8 ayat 22-23,
Di sana dikatakan, tetapi pada hari itu aku akan mengecualikan tanah Goshen di mana umatku tinggal, sehingga di sana tidak ada terdapat pikat, supaya engkau mengetahui bahwa aku Tuhan ada di negeri ini. Sebab aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Besok tanda mujizat ini akan terjadi. Kita lihat di sini, sekalipun memang kenyataannya di sekeliling mereka saat itu, orang-orang Mesir, mereka sedang dilanda oleh tulah. Tetapi umat Tuhan ditersendirikan di Goshen, di mana di sana tidak ada tulah sama sekali. Di sana ada perlindungan Allah dan di sana ada pemeliharaan Allah. Bahkan ayat ini jelas sekali dikatakan bahwa aku akan mengadakan perbedaan antara umatku dan bangsamu. Ini yang menjadi keyakinan dan kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki Tuhan sebagai gembala yang agung. Bahwa Tuhan akan mengadakan perbedaan antara orang yang mencari Tuhan dengan orang yang tidak mencari Tuhan. Tuhan akan mengadakan perbedaan dan akan ada tanda-tanda mujizat yang menyertai perjalanan hidup orang percaya. Oleh sebab itu tetaplah teguh dalam iman, tetaplah tekun berpengharapan kepada Tuhan, tetaplah memandang kepada keajaiban-keajaiban Allah. Karena ketika kita percaya bahwa Tuhan adalah satu-satunya gembala pemelihara kehidupan kita, kita akan melihat pemeliharaan Allah yang ajaib terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan akan tuntun kita setiap hari dan akan ada perbedaan yang luar biasa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami bersyukur hari ini kami diteguhkan oleh firman-Mu. Engkau menjamin kehidupan kami bahwa Engkaulah gembala kami yang baik, yang pasti menuntun kami ke padang rumput yang hijau, kepada mata air yang tenang. Kami percaya Engkau akan memperlihatkan keajaiban-keajaiban-Mu dalam kehidupan kami. Engkau akan mengadakan perbedaan antara orang yang tahu beribadah, tahu mencari Tuhan dengan orang yang tidak tahu mencari Tuhan. Terima kasih, kami yakini janji firman-Mu, kami terima janji itu dalam hidup kami. Berkati Tuhan umat-umat-Mu, seluruh sidang jemaat-Mu, apapun yang mereka sentuh dengan tangan mereka, buat berhasil seturut dengan kehendak-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam pergumulan hidup Tuhan beri jalan keluar, sehingga kami semua melihat keajaiban-keajaiban Allah nyata dan terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami jalani hari-hari hidup kami bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus tidak meninggalkan hidup kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.